Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti melontarkan pujian kepada bek sayap Inter Milan Federico Di Marco setelah kemenangan Azzurri atas Prancis pada pertandingan pembuka UEFA Nations League. Pada laga melawan Prancis, Di Marco sukses menyumbang 1 gol di menit ke-30 lewat tembakan first time spektakuler di kotak penalti. Dia tampil kreatif dan memberikan dampak penting bagi Azzurri di sepanjang pertandingan. Di Marco benar-benar menjadi pemain kunci, tidak hanya di Inter tapi juga Italia. Sang bek sayap benar-benar membuktikan kualitasnya di level internasional. Pasca laga, Spalletti pun kagum dengan penampilan Di Marco. Di Marco tampil mengesankan, ujar Spalletti saat berbicara di konferensi pers, seperti dilansir FC Inter 1908. Ia selalu menunjukkan kualitasnya di Inter. Anda dapat menempatkannya di mana saja di lapangan. Davide Fratesi berada dalam situasi yang aneh musim ini karena ia adalah pencetak gol terbanyak di era Luciano Spalletti bersama Italia, tetapi tidak dapat masuk ke dalam tim Inter. Gelandang tersebut masuk dalam 11 pertama untuk kemenangan 3-1 Nations League atas Prancis di Italia. Dia mencetak gol yang membawa negaranya unggul 2-1, memanfaatkan umpan Matteo Retegui. Ia hampir mencetak gol di awal pertandingan dengan sundulan yang membentur mistar gawang. Itu berarti Fratesi sekarang menjadi pencetak gol terbanyak bagi Italia di bawah kepelatihan Spalletti, mencetak gol sebanyak 5 kali dalam 14 pertandingan. Mantan pemain Sassuolo tersebut akan berusia 25 tahun bulan depan dan telah menjadi tokoh kunci bagi tim nasional, tetapi tidak dapat menemukan tempat bermain secara konstan di level klub. Inter membayar 34 juta euro ditambah bonus untuk merekrut Fratesi dari Sassuolo pada tahun 2023 dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian, tetapi dari 45 penampilan kompetitifnya untuk klub, hanya 11 kali yang masuk dalam susunan pemain inti. Juventus dan Atletico Madrid telah mencoba mendekati Fratesi selama bursa transfer terakhir, tetapi Inter bersikeras untuk mempertahankannya. Hingga saat ini, sulit bagi Fratesi untuk menggeser posisi Henrik Mkhitaryan dan sekarang ditambah persaingan langsung dengan Piotr Zielinski. Sementara itu, Fratesi berharap bisa segera bugar 100% setelah mengalami cedera ringan saat membela timnas Italia melawan Prancis pada pertandingan pembuka UEFA Nations League. Pemain berusia 24 tahun itu memberikan update terkait kondisinya saat diwawancarai Rai Sport setelah kemenangan 3-1 Italia atas Prancis. "Saya baik-baik saja," kata Fratesi mengenai kondisinya, seperti dilansir FC Internews. "Mungkin sekarang saya belum sepenuhnya fit. Sedikit demi sedikit, saya berharap bisa segera fit 100%. Inter Milan, Barcelona, dan Juventus siap bersaing untuk mendatangkan penyerang Lille Jonathan David dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Pemain internasional Kanada berusia 24 tahun itu hampir pasti akan menjadi salah satu nama besar yang tersedia secara gratis pada akhir musim ini. Menurut Tuttosport, ada 3 klub khususnya yang tengah memantau situasi David Lille.
Seperti diketahui, Nerazzurri telah terbiasa merekrut pemain papan atas gratisan sejak tahun 2019. Sejak BP Marotta ditunjuk sebagai CEO olahraga Inter Milan pada Desember 2018, Nerazzurri selalu merekrut pemain gratisan. Yang menarik, pemain gratisan ini kemudian menjadi pemain utama tim yang memberikan prestasi mengagumkan. Musim panas ini saja Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski tiba di Inter setelah berakhirnya kontrak mereka dengan Porto dan Napoli. Namun kebijakan transfer Inter ini tampaknya masih berlanjut tahun depan. Inter kini mulai memikirkan calon pengganti penyerang Marko Arnautovic yang hampir pasti akan meninggalkan Inter ketika kontraknya berakhir di musim panas mendatang. Nama yang tengah dikaitkan dengan Inter untuk peran tersebut adalah Jonathan David. Namun akan ada persaingan untuk mengamankan tanda tangan David. Barcelona tertarik merekrut David sebagai penerus Robert Lewandowski yang sudah menua. Selain itu, Inter juga mendapat saingan dari sesama tim Serie A Juventus. Bek baru Inter Thomas Palacios menunjukkan tanda-tanda positif saat menjalani latihan perdana bersama Nerazzurri. Menurut Corriere dello Sport, pelatih Inter Simone Inzaghi terkesan dengan performa Palacios saat melakoni sesi latihan perdana. Pemain Argentina itu menggantikan Bastoni dalam sesi latihan. Inter menaruh kepercayaan mereka pada Palacios sebagai pelapis utama Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Menurut Corriere, Inzaghi menyukai apa yang telah dilihatnya sejak awal dari pemain Argentina itu. Menurut Tuttosport, BP Marotta sedang mengevaluasi kelayakan pembentukan tim kedua Inter dimulai pada musim 2025-2026. Namun kendalanya bersifat objektif, seperti yang digarisbawahi beberapa kali oleh Presiden klub Inter, yaitu sebuah rumah untuk pertandingan kandang yang harus diidentifikasi untuk menampung tim U23. Terlepas dari situasi itu, yang terpenting ada tempat pelatihan. Mengingat Appiano Gentile menjadi tempat latihan tim utama dan Interello menjadi tempat latihan tim Primavera. Dan perlu dikaji apakah di sana ada ruang yang cukup untuk U23. Dibutuhkan waktu dan investasi, itulah sebabnya gagasan ini mungkin ditunda hingga musim panas 2026. Sehingga tim U23 Inter baru akan berkompetisi 2 musim lagi. Pemimpin Asosiasi Wasit Italia Gianluca Rocci telah menjelaskan hal yang sempat menjadi kontroversi yang muncul saat ia terlihat di tribun dengan gelang Inter. Wasit tersebut sedang duduk di tribun VIP San Siro saat Nerazzurri menang 4-0 atas Atalanta di Serie A akhir pekan lalu. Sebuah foto menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan dirinya mengenakan gelang bertuliskan Inter dan warna biru dan hitam. Beberapa pendukung klub lain mencoba membuatnya tampak seperti pilih kasih kepada pemegang Scudetto. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingin membuang waktu untuk menjawab pertanyaan itu, kata Rocci kepada radio DJ saat ditanya tentang insiden tersebut. Saya sering bepergian dan ingin menyaksikan wasit dari tribun maupun melalui video untuk memahami seperti apa performa mereka. Dengan masuk ke stadion, saya sering berada di tribun sebagai tamu klub tuan rumah dan mereka memberi saya gelang seperti itu. Perlu difahami bagi setiap tamu istimewa Inter atau orang-orang yang membeli kursi penonton di VIP, maka akan diberikan gelang Inter seperti yang digunakan Rocci secara gratis.